Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din. Wa la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini semua umat Islam mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Kau sudah puasa 30 hari lamanya, tapi jangan kau sangka ibadahmu itu memasukkan engkau ke dalam surga. Belum ada apa-apanya dengan nikmat hembusan nafas, detak jantung, darah yang menetes. Belum ada apa-apanya dengan makan, minum, tidurmu dalam lelap di tengah malam gulita. Belum ada apa-apa amalmu itu di hadapan surga Allah. Maka orang beriman berkata Allahu Akbar. Terlintas di hatinya bahwa dia sudah bersedekah, membelikan buka puasa. Maka belum ada apa-apanya dibandingkan nikmat besar yang sudah dititipkan Allah, rezeki dalam kandungan rahim seorang ibu, sampai engkau disusukan 2 tahun lamanya, sampai kau lahir ke atas dunia, maka kau katakan Allahu Akbar. Pagi ini orang sedang membayangkan sahabat tersayang, buah hati belayan jiwa, pasangan hidup, anak terkasih. Saat air mata meleleh membayangkan mereka, andai ibunda masih hidup, pulang dari sholat ini mungkin tangannya masih dapat dicium, tubuhnya yang rapuh akan dapat dipeluk. Betapa kulit seorang ayah melepuh di tengah panas terik matahari, mencarikan makan sesuap nasi untuk biaya sekolah, sampai menjadi manusia yang dihormati dan dimuliakan hari ini. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mereka yang mestinya pagi ini kita datangi setelah sholat Idul Fitri ini, mereka yang mestinya kita peluk cium, hari ini mereka tak ada di tengah kita. Senyumnya masih terbayang di pelupuk mata, tapi mereka tidak ada di tempat kita. Mereka sudah pindah ke alam yang lain. Kita hanya mampu tegak berdiri di atas makamnya sambil berucap Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami pun akan menyusul kamu. Nas'alullah alana wa lakumul afiyah. Kami hanya mampu berdoa, semoga kami yang masih hidup dan kalian yang sudah mendahului kami sama-sama mendapatkan kebaikan. Tak ada yang dapat dikirimkan kecuali untayan doa surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi dan akhir Al-Baqarah, seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Tak ada yang dapat diucapkan selain kata-kata Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan makamnya, qabrahu, qabraha, qabrahuma wa qabrahum, jadikan makam mereka salah satu dari taman surgamu. Jangan kau jadikan makam mereka salah satu dari lubang nerakamu. Betapa tidak, apa yang dapat dibalaskan andai kau gendong mereka dari kampung halamanmu ke tanah suci Makkah, lalu kau dekap mereka 7 putaran tawaf, sa'i dan umrah, belum tentu dapat menembus satu pekikan teriakannya saat melahirkan. Meregang nyawa dia mengeluarkan engkau dari alam rahim ke alam dunia.
Berapa kali dia tidak dapat solat tahajud di tengah malam karena tangismu merengek sampai pagi tiba. Berapa kali dia tidak solat duha karena najis kencingmu lekat di kainnya. Berapa kali dia diusir di tengah keramaian karena tangismu memecah pukik telinga. Betapa kali dia tidak dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dalam kandungannya 90 hari. 30 hari dia tidak puasa karena mengandungmu. 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan di tahun pertama. 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukan di tahun kedua. Hanya untuk engkau seorang 90 hari dia tinggalkan puasa. Apa yang kau balaskan hari ini? Andai uang yang banyak kau datangkan, tetap tidak dapat menebus segala yang pernah dia berikan. Hanya doa yang dapat kau panjatkan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Andai doa itu pun tak dapat kau ucapkan, apa lagi yang dapat kau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Di samping pusaranya kau teteskan air mata darah, tak dapat menembus kesedihan. Hanya dapat kau katakan Allahu Akbar, menghapus segala kepiluan. Allah Maha Kuasa. Ala inna awliya Allah, ketahuilah orang-orang yang dekat dengan Allah, la khaufun alaihim, mereka tak ada rasa takut di masa akan datang. Walahum yahzanun, tak ada rasa sedih melihat masa lalu. Kita di atas dunia tak lama, hanya sementara. Sementara malaikat maut tiba. Di tengah hidup yang penuh dengan kelap-kelip dunia inilah kita sempat mengatakan Allahu Akbar, bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, wa syukrulillah, bersyukur kepada Allah, mengatakan tiada upaya dan daya yang keluar dari mulutmu, la haula wala quwwata illa billah. Kau agungkan dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jama'il 30 hari lamanya menahan makan dan minum, kita tahan hanya sampai azan maghrib berkumandang. Laparmu ada batasnya, kering kerongkonganmu ada batasnya. Tapi nun di sana, tetangga, sahabat, kerabatmu yang miskin susah melarat, mereka lapar tanpa batas. Hari ini lapar, besok mereka lapar. Ughnuhum li hadzal yaum. Jangan sampai hari ini mereka mengemis meminta-minta. Dosa terbesarmu adalah ketika membiarkan mereka di hari yang bahagia, di hari mestinya mereka memakai baju yang baru, tapi justru mereka juga memberikan kebaikan kepada mereka. Oleh sebab itu Nabi SAW selesai salat Idul Fitri membawa sahabat membentangkan sorban. Seketika itu juga Nabi berkata, tasaddaqna, bersedekahlah wahai jamaah. Maka jamaah mengeluarkan emas mereka, gelang mereka, rantai mereka, anting mereka, cincin mereka, karena mereka sadar ini semua akan tinggal. Yang akan dibawa mati hanyalah yang disedekahkan. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa hari esok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Hari ini kau banggakan hartamu, kebun karetmu, kebun sawitmu, jabatan dan kekuasaanmu, sampai masanya semua tak lagi bermakna. Wala banun, hari ini kau banggakan anakmu yang sudah S1, S2, S3. Hari ini kau banggakan mereka sebagai buah hati belayan jiwa. Tapi sampai masanya kau akan lari dari mereka. Yauma yafirrul mar'u min akhi, orang akan lari dari saudara kandung, wa ummihi, ibu kandung, wa abihi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri dan suami, saling melarikan diri, tak lagi dapat bersama. Wa bani, anak-anak yang dulu kau besarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Ibu melarikan diri dari anak, anak pun tak dapat menolong ayah dan ibu. Likulli mar'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Mata, sekecil apa bisikan hati dan pikiran, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kau akan dituntut, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap. Kelak semua akan dituntut. Inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu semua yang kau lakukan, yang kau perbuat. Tasaddaq kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, karena semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Pagi ini kita cemas, di tempat yang lain orang cemas karena panas. Pagi ini hati cemas karena khawatir turun hujan mengguyur membuat basah. Tapi Allah berkata lain. Kalau kau tawakal kepadaku, kalau kau serahkan kepadaku, aku yang akan menjaminmu. Kalau di dunia saja datang takut dan khawatir, bagaimana di akhirat nanti? Ketika itu idza sama'u fatarat, langit terbelah, wa idza kawakibu tatarat, planet bertabrakan, Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, matahari, bulan dan bintang hancur lebur berkeping. Kalau matahari hancur, bagaimana kita yang sangat kerdil di hadapan cakrawala semesta? Pada saat itu siapa yang dapat menolong? Sedekah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Itulah mengapa orang yang mati itu, andai diminta dia hidup kembali, hai mayat, hai orang mati, andai kau kuhidupkan kembali, apa yang kau inginkan? Orang mati itu akan berkata, laula sedekah, aku mau bersedekah, wa aku minas salihin, aku ingin menjadi orang-orang yang beramal saleh. Tapi ada mereka yang sudah masuk ke dalam neraka, mereka berkata, Rabbana ya Allah, sami'na, Rabbana absarna. Subuh ayat ini dibaca pada salat subuh rakaat pertama. Imam sunnah membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat Sajadah, sujud tilawah. Rabbana absarna, ya Allah, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Mata sudah melihat azab, telinga sudah mendengar azab, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Memangnya kalau kau dikembalikan dunia, kau mau apa? Apa yang akan kau lakukan? Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh ya Allah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Subuh ini kita merenung sejenak. Yang bakhil, yang pelit, bersedekahlah. Yang minum amar, berhentilah. Yang berzina, bertaubatlah. Mintalah ampun kepada Allah. Dawu mardakum bis sadaqah, yang sakit mohon doa kepada Allah. Tapi ada cara satu menolak bala, menolak musibah. Sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu, sedekah menolak mati su'ul khatimah. Tiap pagi petang kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Tapi cara paling ampuh menolak su'ul khatimah adalah dengan memperbanyak sedekah. Yasma'ul mayyita salasun, yang datang mengiringi mayat tidak banyak, ramai jamaah ikut mengiring. Andai tolan tetangga, kawan sekantor, sahabat, jiran, semuanya ikut. Tapi mereka hanya masuk ke dalam liang lahat, meletakkan ke dalam keranda. Selepas itu mereka akan pulang ke rumah. Ya baqa wahidun yarji usnani, yang dua pulang ke rumah. Harta benda kendaraan mahal pulang. Mereka akan menjual, mereka akan bagi pada istri dan anak-anak. Semuanya dibagi menurut hukum faraid warisan. Kawan sahabat tetangga menangis, meneteskan air mata, bahwa buah hati menangis juga. Pasangan hidup ikut meratap. Tapi setelah itu mereka juga akan pulang ke rumah. Tinggallah hidup sebatang kara di tempat tanah yang tiada beralas. Kain pun tidak dijahit, dikikit menyobeknya. Hanya 2, 3, 6, 7 lapis paling banyak. Setelah itu kau sendirian di dalam. Siapa yang akan datang? Amal yang pernah kau buat. Kalau pernah kaki melangkah sholat tarawih, kalau pernah mata membaca Al-Quran tadarus, kalau pernah telinga mendengar tausiah, kalau pernah tangan menyapu mengusap kepala anak yatim, kalau pernah otak berpikir dan berzikir, kalau pernah hati merenung sejenak apa dibawa sesudah mati, itulah yang akan menolong. Yang lain tinggal, tidak berkesan. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung.
yang selama ini dimuliakan dan diagungkan. Gelar panjang bukan main, tapi semua tinggal hanya kenangan belaka. Bulan purnama indah di saat tanggal 15, tapi di akhir bulan, di penghujung waktu, dia hanyalah batu-batu kerikil hitam legam. Dia hanyalah pasir yang tak memancarkan cahaya. Dia hanyalah bulan purnama yang memantulkan cahaya matahari. Dia pemberian Allah. Tu'izzu man tasha. Siapa yang dikehendaki Allah diangkatnya derajat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha. Siapa yang dikehendaki dijatuhkan serendah-rendahnya. Akribna bil imani wal Islam. Jangan kau muliakan kami karena jabatan ya Allah. Jabatan akan berakhir. Jangan kau muliakan kami karena harta ya Allah. Harta akan binasa. Tapi muliakanlah kami karena dengan bisa berinfak dan bersedekah. Muliakan kami karena dengan harta itu kami bisa menolong agama Allah, mengeluarkan perda zakat, mengeluarkan perbuk, mengeluarkan aturan jilbab, mengeluarkan aturan menutup warung di siang Ramadan, dilanjutkan dengan pejabat penguasa selanjutnya. Itu yang akan menjadi amal jariah. Yasma'ul mayyita, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat, sampai ke surga. Itu yang akan ditanya, itu yang akan dihadapkan. Kalau laparmu sudah menyentuh hati, maka tinggal ringan tangan berbagi. Kalau sudah laparmu menyentuh kalbu, maka ringan tangan untuk menolong orang susah. Kalau laparmu hanya setakat perut dan lambung saja, maka selepas ini akan terjadi pembalasan terhadap menahan makan. 1 bulan lamanya makanan ditahan. Ini masanya membalaskan sakit hati. Orang Islam berpuasa untuk melembutkan hati, menajamkan sensor infak, zakat, sedekah. Keluarkan zakat sampai masanya tak lagi berguna harta. Yauma yuhma 'alaiha, pada hari itu dipanaskan harta itu. Fatukwa biha jibahuhum, lalu ditimpakan ke kening. Wa junubuhum, ditimpakan ke usus. Wa zuhuruhum, ditimpakan ke pundak. Panas hartamu, mendidih, menggelegak, disiramkan ke kening, ke jantung, ke usus, ke pundak. Saat itu Allah katakan, hadza ma kanastum, ini harta yang dulu kau tumpuk, ini harta yang dulu tak mau kau sedekahkan. Fadhuqu ma kuntum taknizun, rasakan akibat menumpuk harta. Ini hikmah pertama. Ada hikmah 3 akan kita kupas pada khutbah kali ini. Panjang perjalanan hidup, tapi lebih panjang lagi hikmah-hikmah. Tapi 3 hikmah terbesar ini akan menjadi penerang di tengah gelap gulita. Yang pertama, sedekah. Yang kedua, tidak ada gunanya sedekah yang banyak, akan hapus binasa kalau tidak menyambung tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang lembut. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sedekatin, daripada banyak bersedekah. Yasma'uha adha, tapi menyakiti hati orang lain. Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kau batalkan sedekahmu, jangan kau rusak infakmu. Bil manni wal adha, mengungkit-ungkit pemberian, mengungkap-ungkap pemberian. Wal adha, menyakiti hati orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga, tapi ketika akan wafatnya dia naik ke atas mimbar. Man kuntu jalatu lahu zahran, siapa di antara kalian yang pernah kucambuk ketika aku akan mencambuk kuda dan onta, ujung cambuk itu terkena pundaknya, dia merasa sakit hati, dan hari ini dia datang ingin membalas. Hadza zahri, di pundak, falyastaqim, silakan balas. Semua sahabat terdiam, semua sahabat menunduk. Mereka tak dapat menatap wajah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah ku caci maki, siapa yang pernah ku sumpah serapah, siapa yang ku hormatkan, kasar kata-kataku, tersinggung perasaannya, ada irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas, silakan tuntut. Menggenang air mata sahabat. Mereka tahu ini ucapan orang yang tak lama lagi akan meninggalkan dunia. Dia meminta maaf. Dia tidak ingin membawa dosa manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana lahu dain, siapa yang pernah aku pinjam hartanya, siapa yang pernah aku pinjam dirham peraknya, dinar emasnya, ini Muhammad tuntut balas. Seorang sahabat berkata, innalaka alayya thalatha darahim,
engkau pernah meminjam 3 dirham ya Rasulullah. Nabi langsung memerintahkan Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas, saudara sewali sepupu Nabi, idfa ya Fadl, bayarkan hutangku wahai Fadl, bayarkan wahai Fadl. Nabi tidak ingin mati menghadap Allah dalam keadaan membawa hutang kepada manusia. Begitulah yang diajarkan kepadanya, karena dia jamin masuk surga, padahal tidak ada yang mulia daripada dia, tidak ada yang paling dipuji daripada dia. Allah tak pernah memanggilnya ya Muhammad, Allah memanggil ya Adam, Allah memanggil ya Yahya, memanggil ya Musa. Tapi kepada dia Allah berlemah lembut, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Sungguh begitu mulianya dia. Apa yang kau minta akan kuberi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kukasih ya Muhammad. Tapi dalam hal masalah dosa kepada manusia, dia tetap minta ampun dan minta maaf. Siapa kita yang angkuh dan sombong tidak mau meminta maaf? Apa yang kau anggarkan, apa yang kau banggakan, apa yang kau sombongkan? Sedangkan nyawamu pun dari Allah, bernapasmu pun dari Allah, paru-parumu dari Allah, udaramu dari Allah. Sedetik saja Allah tahan, kau sudah lama mati. Kalau bukan karena kuasa Allah, lalu yang kau sombongkan tidak mau minta maaf itu apa? Bukankah kau mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Maka sambung tali silaturahim, la yadkhulul jannah. Tus tali silaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dipanjangkan, lapangkan rezekinya, wa yunza'alahu fi atharihi, mau dilapangkan, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Allah mengaku Ana Rahman, aku Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Syaqaqtu lahu wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari nama aku. Rahim bukan bahasa Indonesia, Rahim bukan bahasa Melayu. Rahim diambil dari nama Allah. Silaturahim, menyambung hubungan dengan manusia, menyambung hubungan dengan Allah. Man wasalahu wasaltuhu, siapa yang menyambung tali silaturahim, aku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ahu qata'tuhu, siapa yang memutus tali silaturahim, aku putus hubungan dengan dia. Sambung yang putus, eratkan yang lama, dekatkan yang jauh. Kalau kaca retak, direkat kembali. Galah patah, sambung kembali. Hubungan yang rusak, perbaiki kembali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wa aslihu baina aqwaikum, berdamaikan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang bersaudara itu beriman. Karena harta akan binasa, bersaudara karena kuasa akan sirna, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan bangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dengan alasan silaturahim berjalan-jalan laki-laki dan perempuan. Tapi ingat, dengan alasan silaturahim, tanpa kita sadari kita sudah jatuh dalam perbuatan yang dilarang Allah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus, laki-laki yang membiarkan istrinya membuka aurat, yang membiarkan anak gadisnya membuka aurat. Mereka menyangka sedang berbuat baik. Tidak, baik bukan karena perasaan. Berapa banyak perbuatan yang kau sangka baik, kau belikan mereka kendaraan yang mahal, kau belikan mereka mobil motor yang hebat, kau berikan mereka gadget HP yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Orang susah tak mampu membelinya. Kau sangka kau sedang sayang, kau sangka kau sedang cinta. Sebenarnya cintamu membunuh, sayangmu membinasakan kebaikan. Anak-anakmu mati sebelum masanya. Nyawa mereka masih ada, tapi iman mereka mati. Jiwa mereka sudah lama kering. Yang membunuh mereka bukan orang lain, orang tua sendiri. Alal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, fitratul Islam, sesuci Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwilanihi, merubahnya jadi Yahudi, ayunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, ayumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Namanya tetap nama Islam, hari raya dia tetap Idul Fitri, puasa dia tetap ikut, tapi cara berhubungan, cara makan, cara minum, cara bertetangga, cara bersahabat sudah keluar dari ajaran Islam.
Oleh sebab itu maka sambung lagi silaturahim. Dengan menyambung silaturahim kita akan menjadi kuat. La tanaza'u, jangan berkelahi. Kalau kamu berkelahi maka kamu akan gagal. Wa tadhhabu rihukum fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kamu akan gagal dan semangat kalian akan hilang. Alaikum bil jamaah, hendaklah berjamaah. Silaturahim terjalin dengan salat berjamaah, silaturahim terjalin dengan i'tikaf berjamaah, silaturahim dengan tetap pengajian berjamaah. Alaikum bil jamaah, umrah berjamaah. Kenapa hati masih terkotak-kotak? Bukan karena partai, bukan karena pilihan, bukan karena golongan. Satu yang dapat menyatukan kita, asma Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hanya itu yang dapat menolong di hadapan Allah. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan silap salah mereka. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan barakah dalam satu untayan nafas. Dia doakan untuk saudaranya, assalamualaikum, selamat saudaraku, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hidupmu, selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Wa rahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya untukmu. Wa barakatuh, berkah hartamu, berkah kendaraanmu, berkah duniamu, berkah umurmu, berkah anakmu, berkah ilmumu, berkah amalmu, berkah akhiratmu. Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Orang Islam tetap bersaudara walaupun kematian sudah tiba, malaikat maut mencabut nyawa, tetap dia akan mendoakan saudaranya. Assalamualaikum ya ahla diyar, selamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, kalian duluan insyaallah kami menyusul kamu. Yarhamullahul mustad'afin, yarhamullah mustaqimin wal mustakhirin. Allah merahmati yang meninggal duluan maupun yang akan menyusul belakangan. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami semuanya memohonkan kebaikan untuk yang hidup maupun yang sudah mati. Di alam roh kita hidup, pindah ke alam rahim kita hidup, pindah ke alam dunia kita hidup, pindah ke alam kubur, alam barzakh kita hidup, pindah ke alam akhirat, surga atau neraka kita hidup. Kita tidak pernah mati. Mereka yang berkata mati, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Inna rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Allah, mereka diberikan rezeki. Bal ahya, dalam ayat lain mereka hidup, walakin la tash'urun, tapi kalian tak mampu, tak tahu, tak sadar bagaimana merasakan kehidupan mereka. Kita merasa mereka mati, tapi mereka melihat kita, mereka tersenyum dengan kita, mereka mendoakan kita. Oleh sebab itu maka hubungan orang Islam tidak pernah putus, hubungan orang beriman tidak pernah putus. Satu yang membuat kita tetap bersama, almar'u ma'a man ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Datang sahabat berkulit hitam legam, budak miskin hamba sahaya, susah melerat, tapi kemudian ketika dia memeluk Nabi, kenapa engkau peluk aku? Aku tidak yakin dapat bersamamu ya Rasulullah. Aku susah, miskin, melarat, tapi aku yakin bila aku peluk engkau di dunia, mungkin ini akan dapat menghilangkan luka. Nabi senyum sambil mengeluarkan kata, almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau pagi ini kita berkawan, bersahabat, bertetangga, cinta karena Allah, kita pun akan sama dengan siapa yang dia kita cintai. Cintalah karena Allah, cintalah karena Rasulullah, cintalah karena Islam. Itulah cinta keabadian yang akan tetap ditanya di padang mahsyar. Hari ini kita bertanya kepada penguasa, hari ini kita mencari pejabat dan orang kaya, tapi sampai masanya Allah yang mencari mereka. Apa kata Allah? Ainal muta'abbud, ainal muta'abbud, mana yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. A'udzullahum tahta zilli, aku ingin naungi mereka di tengah panas terik mahsyar, tak ada tempat bernaung. Aku ingin naungi mereka, aku ingin lindungi mereka. Tahta zilli, di bawah bayang-bayang naungan arasku. Yauma la zilla illa zilli, hari ini tak ada naungan kecuali naungan aku. Pertama, bersedekah. Yang kedua, hablum minan nas, bererat ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir, yang ketiga, tak ada makna sedekah, tak ada makna ukhuwah, tak berarti ukhuwah, tak bermakna sedekah kalau tidak ditutup dengan yang ketiga, tetap jalin hubungan dengan Allah.
hablum minallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang mati kafir, tidak membawa iman, tidak membawa Islam, ulaika habitat a'maluhum, maka gugur amal mereka seperti pokok kayu yang kering ditiup angin, hancur berkeping, tak bermakna. Lain asrakta, kalau kau persekutukan aku ya Muhammad, la yahbatatna amaluka, gugur amalmu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, orang tidak akan melakukan dosa kalau dia masih beriman. La yasriqu sariqu hina mu'min, orang tidak akan mencuri kalau ada imannya di badan. Wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min, orang tidak akan pakai narkoba, tidak akan minum khamar kalau ada iman. Zina, orangnya yang mendisni, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, orang yang makan narkoba, maka ketika itu apa yang dapat mengembalikan iman? Ina taba, ketika bertobat kembali imannya. Pagi ini kita bertobat di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat sebenar-benar taubat, mengembalikan keimanan kita. Allahumma khtim lana, itu yang selalu kita doakan, bi husnil khatimah, orang yang mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berbuku, semua pernah silap. Sedangkan datuk moyang kita Adam Hawa pernah bersalah, tapi mereka sadar akan silap salahnya dan mereka berdoa, Rabbana zalabna, ya Allah kami sudah menzalimi anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampunkan kami, wa tarhamna, kalau bukan karena rahmatmu, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Ustaz, apakah Allah mengampuni dosa saya? Saya bergelimang dosa, tak pernah berbuat baik. Cukuplah sudah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, orang yang bergelimang dosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dosamu di masa yang lalu iringi dengan sedekah, iringi dengan seperbanyak salat sunat. Jangan tinggalkan masjid salat berjamaah, sudah diisi dengan tarawih, sudah diisi dengan i'tikaf, sudah diisi dengan tahajud malam. Jangan tinggalkan salat berjamaah. La yantahiyanna, mereka yang salat di rumah, mereka yang salat sendiri, mereka yang meninggalkan jamaah, la yantahiyanna, berhentilah, berhentilah, berhentilah. La uharriqanna alaihim buyutahum, kalau mereka tidak berhenti akan kubakar rumah mereka. Begitu ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau taubatmu benar, masjid ramai. Kalau taubatmu benar, tak ada fakir miskin kelaparan. Kalau taubatmu benar, zakat, infak, sedekah berlimpah ruah. Kalau taubatmu benar, kau pasti menutup aurat. Kalau taubatmu benar, kau pasti berzikir mengingat Allah, banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku, salatan, bukan banyak yang diminta, salatan, satu salawat saja. Sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyi'at, ditutupi diampunkan 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Berselawatlah, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat, yusalluna ala nabi, berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya. Wasallimu, ucapkan salam padanya, diberikan Allah rezeki melimpah ruah. Allah, assalamualaikum ya safwatullah, assalamualaikum ya khairah khalqillah, assalamualaikum ya Muhammad ya Rasulullah. Itu yang dapat menenangkan jiwa, tidak ada cara lain. Kita para pelaku dosa, banyak silap salah kita, tapi kalau datang kepada Muhammad, berselawat kepadanya, bertawassul kepadanya, Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat ampunan. Banyak beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari kesusahan hatinya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dari sangka-sangka akan datang melimpah ruah.
Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah kalau mau memberi rezeki bighairi hisab, tak dapat dihitung, bighairi hisab, tak dapat disangka. Ar-Razzaq, dia yang memberi rezeki. Al-Fattah, dia yang membukakan segala yang tertutup. Apa yang kau ragukan? Wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi, illa 'ala Allah rizquha. Allah yang menjamin rezekinya, Allah yang memuliakannya, Allah yang mengagungkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Mungkin hidupmu sempit karena jauh dari Allah. Hidupmu terasa duka karena tak mendekatkan diri kepada Allah. Al-mu'min, orang beriman, terbang mendekati Allah dengan dua sayap. Ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagungkan. In asobathu sarra, kalau rezekinya lapang, kalau keluarganya tenang, kalau hidupnya nyaman, syakar, dia bersyukur. Karena khairan lahu, itu baik baginya. In asobathu, tidak, dia sabar, dia sabar. Orang Islam dua sayap mendekati Tuhan, sayap syukur dan sayap sabar. Dua-duanya baik bagi dia. Kalau kau bersyukur, apa balasannya? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah. Kalau kau bersabar, innama yuwaffas sabirun, Allah berikan pahala bagi orang yang sabar bighairi hisab, ajrahum bighairi hisab. Balasan pahala mereka tanpa hisab, tak bisa dihitung, tak bisa dikira siapapun yang mampu mengira. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini sudah berlalu Ramadan, berada di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Aban. Selama 11 bulan ke depan, anginnya kencang, ombaknya deras, karangnya tajam. Jangan sampai kapal pecah sebelum sampai ke tujuan. Serahkan diri pada Allah. Idza dhaqat 'alaikum dunya faqul ya Allah. Kalau sempit terasa dunia, angkat kedua tanganmu, teteskan air matamu, minta kepada Dia. Iyyaka na'budu, kepada Dia memembah. Iyyaka na'budu, kepada Dia meminta. Iyyaka na'budu, kepada Dia beribadah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau juga minta tolong. Jangan minta tolong kepada kayu yang rindang, jangan minta tolong kepada sungai yang lapang, jangan minta tolong kepada jin, hantu dan setan. Minta tolonglah kepada Dia. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta tolong kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Itu pesan Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu permintaan kepada Allah 17 kali sehari semalam. Belum lagi salat sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir dan doa tiap malam. Sempit terasa jiwamu, andai terkekang terasa dadamu, tarik nafas panjang, kau seru Dia, kau panggil Dia, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Qul Allah, panggillah ya Allah. Awid Rahman, panggillah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min. Qul Allah, panggillah ya Allah. Awid Rahman, panggillah ya Rahman. Ayyab ma tad'u, nama manapun yang kau panggil, falillahul asmaul husna, Dia punya asmaul husna. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doamu. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Sudah berkali-kali aku berdoa, kenapa Dia tidak kabulkan? Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Doa hanya 3 kemungkinan. Boleh jadi dikabulkan saat itu juga, boleh jadi ditunda Allah sampai. Karena menurut ilmu Allah berkata, kau belum layak menerimanya. Tapi boleh jadi ada saat terindah ketika doamu disimpan, diberikan di surga Jannatul Naim. Saat itu apa yang kau terima? Apa yang sudah disiapkan Allah? A'dadtu li ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar telinga, ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Istaqim, istiqamahlah. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Summa istaqim, istiqamahlah. Kalau kau istiqamah, saat senang kau katakan alhamdulillah, saat susah kau katakan astaghfirullah, saat lapang kau katakan alhamdulillah, saat sempit kau katakan la haula wala quwata illa billah. Saat kematian tiba, sebelum malaikat maut mencabut nyawa, datang malaikat. Sebelum kau dipanggil dengan undangan, datang malaikat. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Allah, tsumma istaqamu,
kamu istiqamah dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan datang sebelum malaikat maut mencabut nyawa, sebelum Israel menarik. Sebelum itu semua terjadi, malaikat akan datang. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut titian siratal mustaqim, jangan kau takut sakratul maut, jangan kau takut azab kubur, jangan kau takut neraka. Wala tahzanu, jangan kau sedih meninggalkan anak, jangan kau sedih meninggalkan keluarga, jangan kau sedih meninggalkan rumah, jangan kau sedih meninggalkan kuasa, jangan kau sedih meninggalkan harta. Saat itu kau tersenyum, tersenyum karena bisikan yang kuat ke telingamu. Malaikat berkata, bukan kawan, bukan sahabat. Saat itu anak sudah lari, saat itu keluarga menangis meratap. Tapi malaikat datang, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Setelah takutmu hilang, sedihmu terbang, datang malaikat. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah engkau dengan surga, al jannati kuntum tu'adun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah menyaksikan surga yang dijanjikan Allah. Sebelum kau mati, kau sudah melihat tempatmu di kepak sayap malaikat. Kau sudah melihat di mana tempatmu. Sedangkan hari ini kau tak tahu di mana tempat parkirmu, kau gelisah. Tak tahu di mana tempat sholatmu, kau risau. Bagaimana di akhirat kau tak tahu tempatmu. Tapi kalau kau istiqamah, sebelum mati datang, malaikat sudah melihatkan tempatmu di sana. Maka saat sakratul maut tiba, kau tersenyum. Orang heran. Ustaz berkata kematian itu menyakitkan, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti yang tercabik-cabik, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Kenapa dia tersenyum? Ternyata kesakitan kalah oleh keindahan surga. Tak terasa sakit itu, seperti seorang ibu yang baru melahirkan anak. Baru saja dia menggelepar, baru saja dia bersimpah darah, robek dagingnya. Tapi kenapa dia tersenyum? Ternyata melihat bayi yang baru lahir, sakit itu ada, tapi terkalahkan oleh nikmat senyum melihat buah hati, buayan jiwa. Saat itu malaikat memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang karena Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah menghadap Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, jiwa ridha terhadap Allah, dan Allah pun meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.